kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Sewu yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan staf karyawan yang saya hormati, marilah sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, kita mengucap syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, di mana kita masih dipertemukan dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini sebagai moderator atau pembawa acara dalam acara seminar tentang laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dengan judul pengelolaan Kombel SK5 dalam upaya peningkatan praktek pembelajaran di SD Negeri Kampung Sewu Surakarta angkatan ketiga tahun 2024. Baik, sebelum saya menyampaikan acara, baiklah akan saya sampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada seminar hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua prakata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga paparan materi oleh narasumber, acara yang keempat yaitu tanggapan pesan dan kesan oleh mentor, dan acara yang kelima yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah acara seminar pada siang hari ini kita awali. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, cukup. Untuk acara selanjutnya yaitu prakata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Sarno SPD SD MPD, dipersilakan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Kampung Sewu, yang saya hormati Ibu Rosiani selaku pemateri untuk seminar kali ini. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa tidak lupa untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini masih terus memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Terbukti pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar sesuai yang sudah diagendakan. Salam dan sholawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya nanti kita dapatkan di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang sudah meluangkan waktunya menghadiri, merawi undangan dari Bu Rosi untuk kegiatan seminar pada hari ini. Kami sebagai kepala sekolah sekaligus mentor dari Ibu Rosiani, apabila dalam penyambutan panjenengan semuanya dalam ruangan ini ada hal yang kurang berkenan, saya atas nama sekolah mohon maaf. Dan yang terakhir, saya harapkan semoga dari kegiatan seminar nanti ada manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil, khususnya untuk kemajuan SD Negeri Kampung Sewu yang kita cintai ini. Saya kira sambutan saya cukup itu. Semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan rekapan atau sambutan pada acara seminar pada siang hari ini. Menginjak acara yang ketiga yaitu paparan materi. Dalam
hari ini judul materi yang akan diberikan yaitu tentang pengelolaan Komel SKMU 5 dalam upaya peningkatan praktek pembelajaran di SD Negeri Kampung Sewu, Surakarta, angkatan ketiga tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Rosyani Dwi Saputri, Sarjana Pendidikan. Untuk itu kepada Ibu Rosyani Dwi Saputri, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Kita beri aplaus bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Pertama, yang terhormat Bapak Sarno SPD, SDMPD selaku kepala sekolah dan juga mentor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri Kampung Sewu, terima kasih untuk kedatangannya. Hari ini saya akan memaparkan hasil orientasi saya saat orientasi P3K dengan judul pengelolaan Kombel SKMU 5 dalam upaya peningkatan praktek pembelajaran di SD Negeri Kampung Sewu. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan dulu, nama saya Rosyani Dwi Saputri SPD. NIP P3K saya 1983 0620 2022 21 2016. Saya bekerja di SD Negeri Kampung Sewu. Adapun latar belakang atau dasar hukum dari orientasi P3K kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengenai tentang aparatur sipil negara. Di sini aparatur sipil negara dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dasar hukum yang keempat yaitu Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan kerja P3K. Selanjutnya Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Dasar hukum selanjutnya pengembangan kompetensi P3K sesuai dengan Perlan Nomor 15 Tahun 2020. Dan dasar hukum yang terakhir yaitu Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Apa maksud dan tujuan dari orientasi ini? Maksudnya yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta orientasi mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kita masuk ke visi RPJPD Kota Surakarta. Visinya adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Sedangkan visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dari visi ini diturunkan menjadi ada 7 misi wali kota dan wakil wali kota. Yang pertama tentang meningkatkan kualitas kesehatan. Yang kedua tentang memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif.
Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Misi yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Visi yang kelima, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Misi yang terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini ada pedoman kerja pemerintah Kota Surakarta. Ada 2 dasar pedoman kerja pemerintah Kota Surakarta, yaitu Core Values ASN yang berakhlak serta Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Core Values ASN yang berakhlak itu berorientasi pelayanan, di mana budaya kerja itu mempunyai komitmen, harus berkomitmen melayani dengan prima, dengan senyum, mampu memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kemudian accountable, artinya budaya kerja yang berintegritas, bertanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi kerjanya itu sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Kemudian kompeten. Di sini setiap budaya kerja yang diusahakan untuk terus berkompetensi, mengembangkan kompetensinya, membantu orang untuk belajar. Kemudian harmonis. Maksudnya di sini budaya kerja yang suka menolong, saling menghormati, seperti itu. Kemudian loyal. Di sini budaya kerja yang berdedikasi tinggi, memegang teguh nilai organisasi, nama baik organisasi, menjaga rahasia dari organisasi tersebut. Kemudian adaptif, di mana budaya kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian kolaboratif, budaya kerja yang dapat bekerja sama, kemudian saling terbuka untuk mewujudkan nilai tambah dari budaya itu. Kemudian kita masuk dalam susunan STUK Kota Surakarta, dimulai dari wali kota dan wakil wali kota, ada jajaran DPRD, sekretariat DPRD, dan ada staf ahli sekretari daerah. Ini ada susunan, ada keterangan garis hierarki dan garis koordinasi serta garis teknik operasional. Langsung langsung ke visi dan misi pendidikan Kota Surakarta. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dari misi ini terbentuklah 3 misi. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Misi yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Dari visi dan misi ada susunan organisasi tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta dari kepala dinas, sekretariat, ada 2, subbagian administrasi dan umum, subkoordinasi dan kelompok jabatan, hingga bidang pendidikan sekolah dasar,
pendidikan dasar SMP, bidang PAUD dan pendidikan non formal, bidang pengembangan pendidikan. Dari Dinas Pendidikan kita turun ke unit kerja, visi dan misi SD Negeri Kampung Sewu. Visinya yaitu terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berprestasi, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Dan misinya ada 5, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik, bermakna, dan merangsang tumbuhnya karakter. Misi yang kedua, menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Di sini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, serta gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis melalui pelaksanaan P5. Misi yang ketiga yaitu merancang pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler dengan memperhatikan minat dan bakat peserta didik, memetakan dan memfasilitasi bakat dan minat peserta didik, serta mendampingi dan mendukung peserta didik dalam menekuni bidang yang menjadi pilihannya. Yang keempat, mengadakan event-event kejuaraan internasional sekolah maupun eksternal di luar sekolah. Misi yang terakhir yaitu mengembangkan kehidupan yang berwawasan lingkungan melalui program atau kegiatan sekolah sehingga peserta didik tumbuh menjadi generasi yang peka terhadap masalah lingkungan serta mengambil peran untuk turut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini susunan organisasi SD Negeri Kampung Sewu dari Kepala Sekolah, Bapak Sama SPD SD MPD, kemudian ada komite, ada guru kelas 1 sampai 6, ada guru mata pelajaran agama Kristen, agama Katolik, PAK, guru seni tari, PJUK, OPS BOS, penjaga sekolah, serta kantin atau pramuka. Tugas pokok dan fungsi P3K di SD Negeri Kampung Sewu yaitu memberikan pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peserta didik dan pembangunan karakter sekolah. Di SD Negeri Kampung Sewu ada 5 P3K. Yang pertama saya sendiri, Rosiani Tisapurti, saya sebagai guru kelas 1, juga sebagai tim kombel di BMM, pembina prestasi, koordinator piket guru. Yang kedua adalah Ibu Ferry Kinawardani, beliau sebagai guru kelas 2 mendapat tugas si percepatan digitalisasi, tim kombel di BMM dan si kurikulum. Yang ketiga, Ibu Eni Kristianingsih SPD, guru kelas 5, guru bersertifikasi pengelola PIP, pembina prestasi serta si kurikulum. Yang keempat, Bapak Habibi Ahmad SPD, beliau adalah guru PAI, juga sebagai si kesiswaan. Yang kelima, Ibu Lydia Sinaga STH sebagai guru agama Kristen, juga sebagai pengelola perpustakaan. Kita masuk ke rencana kerja P3K. Rencana kerja P3K diambil dari beberapa isu. Isunya yaitu rendahnya nilai AKN literasi dan numerasi. Yang kedua, karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, budaya hidup sehat. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang proses berpikir, desain, dan langkah pembelajaran. Dari 4 isu ini yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman tentang proses berpikir, desain, dan langkah pembelajaran. Dari isu itu saya mengambil judul pengelolaan Kombel Eskampul 5 dalam upaya peningkatan praktik pembelajaran di SD Negeri Kampung Sewu. Rencana kerja tahunannya yaitu yang pertama tentang
identifikasi isu. Kegiatannya apa? Kegiatannya yang pertama mensurvei kebutuhan guru, kemudian wawancara dengan kepala sekolah dan guru, dan yang ketiga adalah observasi kegiatan pembelajaran. Apa output dari kegiatan tersebut? Outputnya yaitu angket analisis kebutuhan dan minat berkomunitas berupa Google Form, dan laporan hasil observasi serta laporan hasil wawancara. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi, yaitu mengembangkan potensi sekolah sehingga mampu berkompetensi di bidang kemajuan pendidikan. Yang kedua, merancang aktualisasi. Tahap kegiatannya yaitu merumuskan tujuan komunitas, menyusun program komunitas, membuat jadwal kegiatan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama jurnal Kombel, yang kedua flyer atau poster Kombel, yang ketiga program Kombel. Kontribusinya terhadap visi misi yaitu merancang pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler dengan memperhatikan minat dan bakat peserta didik, memetakan dan memfasilitasi bakat dan minat peserta didik, serta mendampingi dan mendukung peserta didik dalam menekuni bidang yang menjadi pilihannya. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Dalam tahapan ini kegiatannya yaitu menyiapkan materi pelatihan, membuat modul pembelajaran, mempersiapkan sarana dan prasarana. Output yang dihasilkan yaitu yang pertama modul pembelajaran, yang kedua bukti coaching dengan kepala sekolah, yang ketiga lembar asesmen dan lembar LKPD. Kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan solusi dalam pembelajaran. Kegiatan yang keempat dalam melaksanakan aktualisasi yaitu melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang pada tahap 3 tadi, kemudian mendokumentasikan kegiatan, memfasilitasi diskusi antar guru. Outputnya yaitu laporan kegiatan observasi, lembar penilaian, dan video pembelajaran. Kontribusi terhadap visi misi adalah mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Tahap yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Kegiatannya berupa pengumpulan umpan balik peserta, mengevaluasi pencapaian tujuan. Outputnya yaitu lembar refleksi pembelajaran, grafik bantang yang menunjukkan presentase peserta yang merasa puas dengan setiap aspek program yang sudah dilaksanakan. Kontribusi terhadap visi misi yaitu mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Dari rencana kerja tahunan juga ada rencana kerja menengah yang berupa ada 5, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan guru, laporan dan sosialisasi. Identifikasi kebutuhan, tahap kegiatannya survei kebutuhan guru, observasi kegiatan pembelajaran. Output yang dihasilkan yaitu peta kebutuhan pengembangan profesional guru, laporan hasil analisis kebutuhan, dan kontribusi terhadap visi yaitu membiasakan budaya baca dan membentuk komunitas belajar. Pada kegiatan yang kedua, perencanaan program menengah, yaitu tahap kegiatannya
menyusun program kegiatan bisa berupa workshop, study banding, pengembangan bahan ajar. Output dari kegiatan itu berupa rencana kegiatan yang terstruktur, jadwal kegiatan yang jelas. Kontribusi terhadap visi yaitu merancang pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Tahap sosialisasi dan pelatihan, kegiatannya berupa membuat materi pelatihan yang menarik dan interaktif. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pelatihan dengan metode yang bervariasi. Outputnya apa? Outputnya peserta pelatihan yang antusias, materi pelatihan yang mudah dipahami, serta peserta aktif dalam berpartisipasi, juga mendapatkan sertifikat pelatihan. Kontribusi terhadap visi yaitu mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Tahap evaluasi dan refleksi, tahap kegiatannya mengumpulkan umpan balik peserta, mengidentifikasi kendala dan keberhasilan. Output yang dihasilkan adalah laporan evaluasi yang komprehensif, rekomendasi perbaikan, rencana tindak lanjut. Kontribusi terhadap visi berupa memastikan efektivitas program dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pelaporan, tahap kegiatan pelaporan yaitu menyusun laporan akhir kegiatan, dan output yang dihasilkan berupa laporan kegiatan yang lengkap dan sistematis serta dokumentasi kegiatan. Kontribusi terhadap visinya yaitu mengembangkan potensi sekolah sehingga mampu berkompetensi di bidang kemajuan pendidikan. Ini dokumen kegiatan Kombel, ada nama anggota Kombel yang berisikan pengawas Kombel, kemudian ada ketua Kombel, ada koordinator komunitas belajar SK5 ini, kemudian ada sekretaris komunitas belajar, dan ada anggotanya. Dari Kombel tadi ada susunan program pembelajaran dari 1 tahun ini. Programnya ada yang berupa Kombel non pembelajaran dan juga Kombel pembelajaran. Ini dokumen-dokumen saat adanya komunitas belajar di SD Negeri Kampung Sewu. Kesimpulannya yaitu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai sangatlah penting guna meningkatkan kualitas dan mutu ASN untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua, kegiatan orientasi ini memberikan gambaran kepada P3K tentang budaya kerja pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga, P3K diharapkan mampu mengaktualisasi ilmu yang diterima selama orientasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan tempat kerjanya. Yang keempat, memanfaatkan yang kita dapat sebagai pendidik ke depan, kita dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, sesuai dengan visi dan misi SD Negeri Kampung Sewu. Kesimpulan yang kelima, dari rencana kegiatan yang diharapkan dapat mengoptimalkan komunitas belajar SK5 ini dalam meningkatkan upaya praktek pembelajaran guru. Yang keenam, saya menyadari bahwa kegiatan orientasi yang sudah saya lakukan serta penyusunan laporan masih banyak sekali kekurangan. Maka dari itu saya harapkan kritik saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Kita beri aplaus kepada Ibu Resmi.
Demikian tadi paparan materi yang dibawakan oleh Ibu Rosiani. Untuk selanjutnya yaitu acara tanggapan pesan dan kesan. Yang paling utama adalah dari mentor. Untuk itu kepada beliau Bapak Sarno, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Magister Pendidikan, dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai mentor dari Ibu Rosi ingin memberikan tanggapan tentang pelaksanaan presentasi yang sudah disampaikan Bu Rosi. Secara umum pelaksanaan dari persiapan, kemudian ini tadi sudah menginjak acara paparan materi. Secara umum performance dari Bu Rosi sangat bagus. Jadi sangat nampak menguasai materi yang disampaikan. Kemudian materi disampaikan secara urut, runtut, kemudian lengkap, gitu, dan cukup mendalam juga. Oke, kemudian untuk hal-hal yang spesifik adalah sebelumnya saya berterima kasih atas program yang mungkin ini diinisiasi oleh BKPSDM untuk P3K melakukan kegiatan ini, mengangkat isu yang ada di sekolah. Yang ini sebenarnya adalah integrasi atau gabungan dari visi misi pemerintah Kota Surakarta, kemudian Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga visi misi satuan pendidikan, yakni SD Negeri Kampung Sewu. Dan tadi sudah dijelaskan sangat runtut dari Bu Rosi. Juga inti dari ini adalah tentang etika. Di sana ada akronim berakhlak. Tadi tiap bagiannya sudah dijelaskan Bu Rosi, cukup detail, mudah dipahami. Hanya tinggal untuk implementasi atau pelaksanaan di lapangan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira begitu. Kemudian tadi juga visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan SD Negeri Kampung Sewu juga ada benang merah bahwa di sana ada pelayanan yang paripurna terkait dengan proses pendidikan, terkait dengan proses pembelajaran. Ketika tadi kita ambil satu kata kunci pada visi sekolah kita, yakni kata kunci berprestasi. Kemudian tadi kita lihat juga pada misinya ada penyelenggaraan pembelajaran yang menarik, yang kreatif, yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian juga ada penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Itu dalam pelaksanaan yang sudah berjalan itu sudah teragendakan dengan baik sebenarnya, tetapi akan bisa terus menjadi istilahnya kesinambungan, kontinuitas, keberlanjutan yang akan terus menerus. Itu yang perlu kita komitmenkan bersama. Tadi di sini kita diingatkan Bu Rosi bahwa program yang sudah baik itu ya kita terus laksanakan, syukur kita kembangkan. Tadi pada bagian yang juga sangat penting disampaikan Bu Rosi terkait dengan rencana jangka menengah yang Bu Rosi sudah membuat rundown-nya atau time schedulingnya selama setahun ke depan. Dan ini juga khususnya Bu Rosi yang memang menjadi aktor dari isu yang sudah diangkat tentang Kombel dan peningkatan pembelajaran. Tentunya kita harus mendukung apa yang sudah diinisiasi Bu Rosi ini, dan hanya satu tujuan kita tidak lain adalah demi kemajuan pendidikan di SD Negeri Kampung Sewu yang kita cintai ini.
Mungkin itu ya tanggapan dari saya atas presentasi yang tadi Bu Rosi sampaikan. Sudah sangat bagus, sudah sangat jelas apa yang tadi sudah dipaparkan. Tetapi saya harapkan nanti dari rekan-rekan guru ada perwakilan yang saya minta untuk memberikan tanggapan, bisa pertanyaan atau sanggahan mungkin, atau kritik atau masukan tadi yang diminta Bu Rosi demi sempurnanya laporan yang Bu Rosi buat ini. Saya kira itu dari saya sebagai mentor dari Bu Rosi. Selamat Bu Rosi sudah bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai pada seminar pada hari ini, dan sejauh ini semuanya lancar dan sangat baik, sangat bagus. Terima kasih, dari saya cukup sampai di sini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarino, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang telah memberikan tanggapan, pesan dan saran kepada Ibu Rosiani. Untuk selanjutnya mungkin dari peserta seminar ada yang memberi saran pesan. Monggo, dan kalau tidak ada mungkin dari Ibu Rosi mau memberikan tanggapan balik, dipersilakan. Terima kasih Bapak, saya hanya mengucapkan terima kasih untuk masukan dan bimbingan selama ini, selama orientasi kepada Bapak Sarno SPD MPD selaku mentor saya. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut untuk acara seminar pada siang hari ini. Kalau mungkin dari rekan-rekan guru tidak ada yang memberikan saran pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup. Mungkin Ibu Rosi bisa berkenan duduk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah berakhir untuk seminar pada siang hari ini. Namun saya juga memberikan sedikit kata saran pesan juga kaitannya dengan pelaksanaan seminar yang telah kita lalui beberapa kali, dan ini tadi merupakan tahap yang terakhir. Kita berharap ini tadi jangan sampai menjadi beban bagi para peserta ataupun pemateri narasumber, karena ini juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai abdi negara. Dan mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini nanti pemerintah juga memperhatikan tentang nasib para P3K untuk bisa meningkat tentang statusnya atau mungkin juga kesejahteraannya, dan bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, kiranya cukup sudah untuk acara seminar pada siang hari ini. Dan saya sebagai moderator, apabila di dalam menyampaikan acara ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara seminar kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan syariat masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Akhirnya, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.